What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast Cerita Seram. Nah, di episode kali ini gue bakal ngebahas seorang YouTuber bersama channelnya, dimana kontennya ini sih banyak yang bilang yang mengikuti kontennya ini membahayakan orang-orang yang menjadi pesertanya, karena isi dari konten channelnya ini adalah sering kasih challenge dengan hadiah ratusan ribu sampai jutaan dolar, dan itu kalau di rupiah udah hadiahnya miliaran. Tapi walaupun hadiahnya besar, dia tuh sering ngeremehin keselamatan dari orang-orang yang mengikuti acaranya ini sendiri. Nah, siapa YouTubernya itu adalah MrBeast. Nah, tapi sebelum gue ngebahas tentang YouTuber ini, gue mau minta tolong dulu kepada kalian. Yuk, tolong gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, ada di pojok bawah kanan sini. Kemudian kalian kalau ngeliat tombol jempol, jangan lupa juga dipencet ya guys. So, langsung aja gue akan membahas tentang MrBeast di konten hari ini. So, let's go! Nah, buat kalian yang belum tahu MrBeast itu siapa? MrBeast adalah seorang YouTuber. Kalau sekarang sih dia itu 5 terbesar YouTube di dunia dengan bayaran 20 orang tertinggi dengan bayaran di YouTube. Nah, MrBeast ini sendiri, gue kaget sih. Dia itu sebenarnya berumur 24 tahun, bernama asli Jimmy Donaldson, yang lahir pada tanggal 7 Mei 1998. Dia masih muda banget ya. Bahkan gue ini lebih tua dari dia, guys. Dia berasal dari Amerika dan dulunya pas dia memulai YouTube itu ketika dia berumur 13 tahun pada tahun 2012. Nah, di tahun 2012 itu dia membuat channel namanya MrBeast 6000. Kemudian dia buat beberapa video yang awalnya dia buat videonya kontennya tentang memprediksikan berapa sih pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh YouTuber-YouTuber di dunia ini. Nah, akhirnya salah satu dari videonya itu viral, tapi bukan tentang memprediksi berapa kekayaan YouTuber. Dia buat satu video, yaitu dia menghitung sampai 100.000. Jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, terus pokoknya kayak gitu selama 24 jam. Yang akhirnya video ini tuh beberapa hari aja udah nembus angka 10 juta penonton. Itu gede banget, 10 juta penonton beberapa hari kan. Nah, akhirnya sejak saat itu dia kayak mulai dapetin penonton, dapetin subscriber, dan dia itu menjadi viral lah pada saat itu. Nah, sejak saat itu dia berubah dari yang tadinya memprediksikan beberapa kekayaan dari YouTuber-YouTuber ini, konten dari channelnya berubah menjadi kayak kasih challenge, tantangan dengan hadiah gitu. Sampai akhirnya belakangan kayak tahun 2020 sampai 2021 dia semakin viral karena dia buat satu tantangan yang gue inget banget tuh waktu itu sangat terkenal, yaitu tentang Squid Game. Jadi dia buat Squid Game di dunia nyata, terus datengin orang-orang sebanyak 100 orang, dan tantangannya tuh mirip banget. Kemudian hadiahnya itu juga nggak kalah gede, guys. Apalagi orang-orangnya tuh juga latar belakangnya kayak orang-orang yang kurang mampu pada saat itu. Jadi kayak bener-bener ngebuat Squid Game yang dibungkus ke dalam dunia realita. Nah, akhirnya dia semakin viral dan hadiahnya tuh semakin gede. Bahkan kabar terakhirnya rata-rata dari hadiah orang yang ngedapetin kalau menang di acara dia itu sampai 500.000 dolar. Itu udah kayak di rupiah bisa sampai miliaran kan, guys. Nah, tapi konten-kontennya walaupun sangat menarik, sangat penuh dengan drama, dengan ekspresi emosional gitu ya guys ya. Akhirnya 2 bulan yang lalu ada seorang pengguna Reddit. Nah, Reddit ini sama kayak Quora di Indonesia, tempat orang kayak curhat tapi dia bisa pakai nama yang disamarin, terus identitasnya nggak ketahuan. Dia ceritain kalau dia ada di salah satu acara si MrBeast ini yang menceritakan tentang 100 orang cewek dan 100 orang cowok yang bisa bertahan di dalam lingkaran akan mendapatkan uang gitu. Nah, tapi si orang yang cerita ini, dia bilang tuh si MrBeast ini bener-bener gak pakai perasaan banget ketika mereka ada di dalam ruangan tersebut. Pokoknya dia mikir, dia memberikan uang dengan hadiah sebesar itu, orang-orang yang di dalam lingkaran itu bener-bener harus memberikan semuanya. Bahkan kalau yang mau menang harus bisa sampai memberikan nyawanya juga, guys. So, daripada gue ngomong, mending kita langsung baca ya gitu, guys. Karena cerita dari orang ini tuh panjang banget. Ini di post 2 bulan yang lalu, dan sekarang sih kontennya tuh kalau kalian cek udah dihapus, guys. Dia bilang kalau misalnya si acara MrBeast ini tuh kayak palsu. Nah, tapi palsunya bukan secara hadiah ya. Karena secara hadiah itu dia bilang memang benar uangnya tuh ada di sana, MrBeast-nya juga ada di sana, dan tantangannya juga ada di sana, bener-bener. Tapi kepalsuannya itu adalah orang-orang yang berada yang memberikan ekspresi di sana. Itu sebenarnya mereka tuh dipaksa dan diarahin sama si perekam kayak direktor dari MrBeast ini, seorang wanita yang nggak diketahui siapa gitu. Jadi dia bilang
dia itu berada di acara yang 100 orang cowok melawan 100 orang cewek dan hadiahnya itu $500.000 yang tadi gue bilang. Terus dia bilang di sisi cowok. Nah, di situ ketika dia mengikuti acara ini, dia tuh kayak ngerasa kecewa banget dan ngerasa kayak kesel karena mereka nggak bisa ngelakuin apa yang mereka inginkan. Padahal di dalam perjanjian yang pertama, mereka itu dibilang boleh ngelakuin apa aja. Yang penting bisa bertahan di dalam lingkaran tersebut. Nah, jadi di acara tersebut dia menceritakan sebenarnya dia itu kayak diarahin harus ngelakuin apapun di dalam video itu. Bahkan membuat kayak video-video atau tindakan konyol gitu atau ngomong tentang yang konyol gitu, bahkan itu juga harus diarahin sama si Mr. Beast sama si pengarah pembuat konten ini. Nah, terus dia tuh kayak harus ngelakuin sesuatu yang udah diarahin gitu sebanyak 3 kali. Jadi kayak udah direkam kayak ngerasa si Mr. Beast atau si produsernya tuh nggak cocok, harus diulang lagi. Pokoknya semuanya itu harus diulangin sebanyak 3 kali. Kayak misalnya mereka marah atau mereka kayak lagi drama gitu, harus teriaknya kenceng banget, harus bener-bener emosinya tuh kelihatan banget. Nah, kalau misalnya mereka nggak dapetin hal itu, pokoknya harus ulang lagi guys. Nah, kemudian dia ngerasa kayak ini nggak natural banget. Terus dia juga ada cerita yang tadi gue bilang, direkturnya tuh kayak seorang cewek yang nggak pernah kelihatan di video-video Mr. Beast, tapi muncul di situ. Nah, kemudian dia bilang tuh kalau ceweknya tuh bener-bener orang yang sangat brek banget, karena ceweknya tuh kalau ngarahin orang tuh nggak pakai babibu guys. Pokoknya lu harus gini dengan kata-kata yang nggak mengenakan hati gitu. Terus juga si ceweknya ini dia juga sering ngobrol sama si Mr. Beast. Dia bilang di sana si Mr. Beast itu harus ngambil semua handphone dari pesertanya ini. Jadi semua pesertanya ini nggak boleh megang handphone sama sekali, nggak boleh ngerekam apa yang terjadi di situ, biar nantinya nggak boleh kayak behind the skin-nya atau gimana cara buat filmnya itu, atau kejudesan Mr. Beast-nya atau kejudesan si produsernya ini nggak keluar ke dunia yang nyata gitu. Pokoknya cuma boleh di dalam ruangan rekaman tersebut. Dan mereka bahkan telah diambil handphonenya ini, ketika mereka nggak nge-shoot aja, mereka itu tetap diambil handphonenya dan mereka nggak boleh hubungin keluarga mereka. Dan kalau mereka mau keluar, mau ke toilet lah, mau bagaimanapun ya, mereka itu kalau keluar pokoknya di lingkaran tersebut dinyatakan gagal, guys. Dia juga cerita tuh di situ ada kayak seorang pria yang kena diabetes dan dia butuh kayak obat insulinnya. Tapi si Mr. Beast sama si ceweknya ini bilang, enggak, lu nggak boleh bawa insulin itu ke dalam lingkaran ini. Kalau misalnya lu butuh banget insulin itu, silakan keluar dari lingkaran ini. Dan mereka juga, cowok ini bilang kayak ada adegan-adegan teriak-teriak lah, terus kayak naik ke atas meja seperti yang kalian tonton di dalam videonya, kemudian berantem. Itu semua udah diarahin. Jadinya mereka tuh kayak ada gimmick berantem, gimmick teriak, itu semua diarahin sama si Mr. Beast sama si produsernya guys. Jadi itu mereka nggak ngelakuin apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian di hari kedua dia juga nggak dikasih makan, jadi dia itu kayak dikasih snack doang, dan dia bilang snacknya itu kurang banget buat orang bertahan hidup sebenarnya, tapi mereka cuma dikasih snack tersebut. Mereka juga dapat kayak oatmeal gitu, dan oatmealnya ini juga dia ngerasa kayak ada orang yang alergi sama oatmeal, nggak bisa makan oatmeal itu. Tapi si Mr. Beast sama si produser ceweknya ini lagi-lagi bilang kalau misalnya lu lapar banget, lu nggak bisa makan ini, lu boleh keluar dari lingkaran ini dan lu nggak dapet hadiahnya. Jadi pokoknya demi konten, si Mr. Beast sama si produsernya itu maksa orang tetap bertahan di dalam lingkaran tersebut tanpa mementingkan nyawa orang itu sendiri. Gimana kalau misalnya orangnya itu benar-benar mau bertahan dan akhirnya orangnya itu kehilangan nyawanya? Nah, itu yang nggak dipikirkan oleh Mr. Beast dan si produser ceweknya ini guys, kata pria ini. Dan akhirnya setelah beberapa saat gitu ya, dia bilang kalau si Mr. Beast itu juga udah berkali-kali bilang ke orang-orang yang di sana, pokoknya kalau kalian nggak bisa bertahan, udah keluar aja. Nah, setelah mendengarkan kata ini, mereka nggak bisa kayak ngehubungin keluarga mereka, nggak bisa kasih kabar mereka lagi di mana. Banyak orang yang akhirnya menyerah dan keluar dari lingkaran ini karena mereka menganggap kalau mereka tuh nggak dianggap seperti manusia dan keselamatan mereka itu nggak dilindungi oleh Mr. Beast ini. Nah, Mr. Beast ini juga aneh banget guys, setelah konten ini dibuat dan dipublikasiin dan di kayak viral gitu ya di dunia Reddit dan udah pasti di dunia TikTok, di dunia YouTube gitu. Anehnya, konten ini tuh di take down sama moderator dari Reddit. Gak tahu kenapa, banyak yang berspekulasi atau berpikir jangan-jangan Mr. Beast ini ada kenalan sama Reddit. Dia nganggep kayak ini nih di take down karena bisa ngerusak
pamor dari si MrBeast ini, karena saking besarnya pengaruh MrBeast ini, mungkin konten viralnya itu ya di dunia. Jadi Reddit lebih memilih buat ngelindungin, nge-backup si MrBeast ini daripada kenyataan yang dibungkus atau diceritain sama orang yang mengikuti acaranya ini. Terus ada juga orang yang ngebaca konten ini dan tergerak hatinya, dan dia tuh kayak cerita. Rupanya dia itu ada di sisi cewek, dan dia mengatakan dia cukup kebingungan kenapa konten atau sisi dari tulisan yang menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat itu dihapus oleh moderator Reddit. Dia mengatakan kalau memang itu yang terjadi, dan dia yang berada di sisi cewek sendiri mengatakan hal yang sama. Dia merasakan hal yang benar-benar buat dia nggak worth it banget ngikutin acara ini demi uang, tapi harus membahayakan semuanya itu. Nah, dia bahkan juga cerita di sisi cewek itu, dia tuh dibuat menunggu berjam-jam di suatu tempat dengan suhu 90 derajat Fahrenheit. Jadi di situ mereka nggak ada kejelasan, pokoknya harus nunggu doang. Dan MrBeast-nya itu sendiri nggak selalu ada di tempatnya itu. Jadi dia kalau misalnya ada bagian ngomong, si MrBeast-nya ini baru muncul gitu. Kalau nggak ngomong dia langsung hilang lagi, nggak ada di sana dan nggak melihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang sebanyak 200 orang itu, tentang kesehatannya lah, tentang makanannya lah. Dia nggak nanya bagaimana, kalian seneng nggak nanya sama sekali. Pokoknya dia udah biarin si produsernya dan kru filmnya untuk merekam semua kejadian itu dan mengarahkannya, guys. Jadi di sini safety buat orang-orang yang mengikuti acara ini tuh bener-bener berbahaya banget. Walaupun penontonnya banyak, si MrBeast-nya tuh kayak lepas tangan aja. Nah, mungkin menurut gue sendiri faktor-faktor di dunia perkontenan itu kayak gimmick itu memang dibutuhin ya. Tapi kalau misalnya gimmicknya itu sampai ngeberbahayain nyawa orang lain sih, menurut gue sih gue big no ya. Apalagi kayak konten-konten yang nggak berpikir ke depannya, menurut gue pribadi itu juga parah banget, guys. Nah, tapi memang kalau ngomongin tentang MrBeast ini juga, dia itu bukan seorang YouTuber yang mengelola channelnya sendiri. Apalagi dia itu punya 5 channel dan semua channelnya tuh gede. Ada channel tentang gaming, ada channel tentang reaksi gitu, ada tentang short, terus tentang channel yang besarnya ini tentang challenge-challenge, dan ada lagi satu channel lagi. Dia mengelola itu semua, tapi menurut gue itu nggak melepas bagaimana seorang content creator harus kayak sadar konten yang mereka buat itu berbahaya, mengedukasi atau enggak. Dan gue sih sebenarnya cukup kecewa sama MrBeast ini ya, guys ya. Tapi ya balik lagi, gue juga tahu orang-orang yang mengikuti acara-acara seperti ini ya memang tergiur dengan uang ya, guys. Mungkin banyak dari kalian yang mikir, mereka udah kayak ngikut acara ini demi uang segitu, harusnya mereka rela berkorban lah. Menurut gue enggak ya. Tapi ya gimana menurut kalian tentang konten ini, tentang pembahasan MrBeast? Worth it gak sih menurut kalian kalau misalnya kalian ngikut acara ini dan kalian kasih semuanya dan mungkin saja nyawa jadi taruhannya? Itu worth it gak sih menurut kalian? Kalau gue sih ya, gue nggak kayak gitulah. Maksudnya sebanyak-banyaknya uang gitu, kalau gue harus mempertaruhkan yang berharga buat gue kayaknya gue bakal skip sih. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Dan itu dia konten hari ini, guys. Dan sebelum gue nutup konten ini, gue mau lagi-lagi mau minta tolong ke kalian, yuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, ada di pojok kanan video ini. Kemudian kalian juga bisa klik tombol jempolnya, ada di kanan kiri sebelah sini nih. Kanan kiri Kan ada di sebelah kiri sebelah sini ya, tombol yang atas, guys. Dan setelah itu ini saatnya juga untuk share podcast ini ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian. So itu dia aja, Willy Kun, gua minta izin untuk undur dulu. Bye bye guys, see you in the next video. Ciao.